Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Yumna, NIM 022 dari Prodi Manajemen Administrasi dan Logistik. Perkenalkan, nama saya Zahra Mungging. Saya dari Magelang. Di sini saya sebagai petani kaktus dan saya melakukan bisnis menjual kaktus-kaktus saya secara online maupun offline. Begini, menurut saya sendiri perbandingan antara online shop dan offline shop itu uh, jika kita lihat dari segi gambar mungkin akan lebih mahal di offline shop. Offline karena biasanya tuh kalau di online tuh tertipu sama gambar gitu. Jadi pas kita lihat, oh itu murah banget, tapi ternyata nanti pas datang itu nggak sesuai sama yang kita kira. Jadi itu cuma gambar patokan gitu aja. Oh, ya. Nah, di offline itu biasanya lebih mahal karena kita bisa lebih tahu dia itu bener-bener yang kayak bener-bener petani kaktus gitu, yang bener-bener dia kelola kaktus sendiri. Jadi mungkin dia tahu ilmunya, jadi mungkin lebih mahal kayak gitu. Saat itu jadi pendistribusiannya tuh saya yang ke sana. Jadi saya ke sana, saya memilih kaktus gitu. Jadi bukan yang embel-embel reseller terus udah dipaket itu enggak. Jadi saya langsung ke pusatnya, saya memilih, nanti saya milih sendiri kaktus apa yang akan saya jual, saya pilih-pilih kaktusnya, nanti udah ada harga sendiri khusus untuk reseller tuh biasanya kayak ada dapat diskon, ada dapat apa gitu. Jadi bener-bener pure saya yang menentukan sendiri kaktus apa, lalu saya serahkan Mbak ini saya mau beli kaktus ini nanti. Nah dari produsen itu di proses pembungkusnya sama mbaknya dibungkus di paket itu secara aman. Jadi nanti tuh caranya gini. Jadi antara tanaman sama media tanam sama pot itu terpisah. Tapi kalau misalnya aku dari pusat, aku beli tanaman itu tuh udah satu set sama media tanam sama pot. Tapi untuk packingannya itu berbeda. Jadi nanti untuk tanaman sama mbak kita serahin ke mbaknya, mbak ini mau beli ini dalam satu pot. Tapi nanti sama mbaknya dikeluarin lagi tanamannya, dikeluarin terus dibalut pakai tisu biar apa, biar aman. Jadi kayak biar kaktusnya itu aman walaupun di perjalanan, dibalut pakai tisu. Nanti media tanamnya dibungkus sendiri pakai plastik sendiri dan potnya juga sendiri kayak gitu. Habis itu udah aku bawa pulang. Nah sampai rumah nanti aku rakit lagi tuh biar dia bisa bertahan. Kan
kan nggak mungkin langsung aku jual lagi. Nanti aku tanam dulu, aku biarin mungkin agak berkembang agak lama dulu, nanti baru aku foto-fotoin, aku up di online, di mungkin di Instagram, di Shopee kayak gitu untuk menarik para pembeli. Baru kalau udah ada yang mau beli, aku udarin lagi, aku pisahin. Jadi buat penjualan aku juga kayak gitu terpisah antara tanaman, media tanam sama pot. Aku jual terpisah gitu. Bisa lewat COD. Iya, aman. Jadi bisa COD, bisa antar lewat paket kayak gitu. Dosen paling atas, dia itu emang tempat pusat untuk pengembangbiakan kaktus kayak gitu. Jadi emang di sana itu mereka mengembangbiakan sendiri kaktusnya. Jadi bener-bener luas lahannya pengembangbiakan sendiri dari mulai yang kecil sampai yang besar kayak gitu. Jadi biasanya yang kecil-kecil itu belum dijual, soalnya nunggu besar baru dijual. Nah, kalau aku sendiri, aku beli ke sana. Jadi aku nggak yang telepon, aku mau ini, enggak. Tapi aku yang ke sana, aku bener-bener milih yang kira-kira nanti sesuai sama pasaran gitu loh, sesuai yang diinginin sama konsumen tuh yang kayak gimana kayak gitu. Emang kalau di sana aku lihat Mbak ini misalnya ada yang kecil, Mbak ini dijual nggak? Oh nggak, itu masih masa pembesaran gitu, pengembangbiakan. Jadi emang dari sana mereka ngembangbiakin sendiri kayak gitu. Oh kalau misalnya aku tuh sebenarnya bisa buka online tapi offline, online dan offline. Tapi untuk saat ini lebih banyak ke yang online karena mungkin uh, belum terjangkau untuk orang-orang sekitar sini kayak gitu loh. Oh iya, Nah, iya. jadi aku bukanya di online. Pemasaran sendiri aku viralkan, aku post lewat media sosial Instagram. Jadi bisa juga lewat Shopee, tapi Shopee itu dengan request. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang request mau lewat Shopee, nanti baru aku up di Shopee kayak gitu. Aku pasarin lewat online. Baru nanti mereka bisa DM aku, Kak, aku mau yang ini kayak gitu. Baru oh iya silakan. Nanti aku kasih format nama, alamat, nomor, baru aku langsung packing, langsung kirim sesuai menggunakan ekspedisi yang mereka mau gitu. Ya, kalau menurut aku, kalau misalnya offline itu hanya terbatas orang-orang sekitar, sedangkan mungkin orang-orang sekitar tuh bukan terlalu yang berminat ke arah kaktus kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya dengan online, aku merasa jangkauannya lebih luas. Jadi kayak teman-temanku yang dari jauh, yang dari Banten, yang dari Bekasi, yang dari mana aja ya, itu bisa menjangkau dan bisa pesan, bisa beli kayak gitu dengan ekspedisi. Kan itu seperti tadi yang aku bilang ya, itu terpisah. Jadi ada tanaman sendiri yang udah dibalut pakai tisu kayak gitu, di kardus sendiri, ada media tanam di plastik sendiri, sama ada pot sendiri. Jadi pas udah sampai rumah, aku bongkar semuanya. Yang tadi tanaman-tanaman ditisuin tadi aku bongkar, aku bongkarin, terus aku tanam di setiap pot pakai media tanam yang ada itu. Nah, baru nanti udah kan aku foto-foto, aku posting-posting, kalau ada yang beli, aku udarin lagi. Jadi kalau aku udarin itu tanamannya aku ambil, aku keringin dulu akarnya. Aku keringin mungkin setengah hari atau 1 hari biar akarnya itu kering. Kenapa? Soalnya kalau nggak kering dia lembab di perjalanan bisa busuk. Jadi nanti aku keringin dulu. Habis sudah kering aku balut pakai tisu lagi, pakai tisu. Habis itu aku masukin ke kardus. Jadi di kardus itu udah ada bubble wrap, ada potnya, ada media tanam sendiri diplastikin, ada tanaman, terus udah deh. Jadi bener-bener aman. Perbandingan itu menurut aku sangat jelas berbeda antara yang kayak pusat, yang dia emang supplier kayak gitu, kayak emang pusatnya, sama yang all shop yang udah punya nama kayak gitu. Jadi aku pernah, jadi di tempat aku supplier tuh sebenarnya kayak gitu tuh cuma murah. Tapi setelah dia ada di suatu brand yang dia kayak udah punya nama gitu istilahnya, apalagi di kota-kota besar yang notabene emang susah kan cari tanaman, itu udah mahal kayak gitu. Jadi beda banget kalau misalnya aku di Magelang ini kan emang banyak banget supplier-supplier kaktus kayak gitu, jadi harganya masih relatif murah. Tapi kalau misalnya aku bandingin sama online shop yang jual kaktus itu di daerah Jakarta, aku pernah tahu, itu memang mahal. Jadi emang didesain yang seakan-akan kaktus itu mahal banget gitu. Jadi di sini aku sendiri memasang harga dengan tarif yang lumayan murah. Soalnya aku niatnya ingin mengajak teman-teman untuk bisa
mulai menanam kayak gitu. Jadi target aku kan juga teman-teman seusia remaja yang aku tahu budgetnya gitu. Ada jelas. Jadi kendalanya gini, kadang itu aku cuma punya kan kalau misalnya tanaman kayak gitu nggak bukan kayak barang ya yang kayak di foto ada jadi ada stoknya gitu kan beda kalau tanaman itu aku jual itu dalam keadaan real picture jadinya kalau misalnya di IG aku real pic-nya itu nanti sampai di tangan konsumen juga seperti itu kayak gitu. Habis itu kadang ada orang yang mau beli itu padahal itu udah habis kayak gitu. Jadi stoknya itu cuma sedikit tapi banyak yang pengen. Sedangkan itu susah dicari kayak gitu. Jadi itu termasuk kaktus yang kayak cuma ada satu apa dua. Jadi kadang aku harus beli lagi ke pusat. Sedangkan cuma satu orang itu yang mau. Sedangkan aku belum belum mau kulakan kayak gitu istilahnya. Tantangannya itu jelas ini ya apa namanya banyaknya pesaing harga itu. Jadi kadang kita tuh mau masang yang harga kan nggak bisa yang kayak murah banget yang bener-bener murah. Kita juga tetap mencari keuntungan kayak gitu kan. Sedangkan banyak juga pusat-pusat yang menjual lebih murah kayak gitu. Jadi kadang pasti kebanyakan orang mikirnya mending aku langsung ke pusatnya daripada ke orang ini kayak gitu. Terus kendalanya satu juga ini. Jadi sekarang ini karena karantina ini harga kaktus itu melonjak. Nah, sebelum harga melonjak tuh aku udah jualan duluan, aku udah jualan. Nah, ketika aku mau beli ke pusatnya, pas aku tahu harganya melonjak, otomatis aku juga harus naikin harga. Nah, di situ aku bimbang. Jadi kayak aku takutnya konsumen, loh kemarin harganya segini kok segini, jadi kayak jauh banget. Padahal emang dari pusatnya itu harganya naik kayak gitu. Jadi kendalanya tuh pas harganya naik aja sih, kayak bingung mau mainin harga. Jadi peluangnya sendiri itu karena satu, dari orang-orang yang sebaya sama aku, istilahnya kayak teman-teman aku itu belum ada yang aku lihat membuka usaha kaktus. Sedangkan banyak banget teman-teman aku yang aku kenal itu tuh kayak pengen banget interest gitu sama kaktus. Aku bisa bilang gitu karena apa? Karena pas aku pernah bikin SW atau SG mereka tuh kayak yang wow kaktus, pengen banget punya kaktus, pengen kayak gitu. Jadi kayak mereka bingung beli di mana terus aku juga aku bisa nih kayak itu jadi lahan pemasaran, jadi buka pasar kayak gitu istilahnya buat apa yang aku lakukan sebagai hobi itu menghasilkan untung gitu. Kalau itu jelas mungkin belum sepenuhnya menggunakan green chain itu ya. Karena pertama mungkin dari pot sendiri aku masih menggunakan pot plastik. Padahal ada kan kalau yang pot eco friendly itu ada dari mungkin terakota atau mungkin dari yang daur ulang seperti itu, tapi aku belum. Jadi masih menggunakan plastik. Terus packaging sendiri aku juga masih menggunakan plastik dari packaging itu tanah, media tanah, dari nanti bubble wrap kayak gitu masih. Tapi untuk yang lain dari yang mungkin kardus, dari kertas koran itu aku udah sedikit menerapkan, tapi mungkin belum sepenuhnya, belum bisa sepenuhnya.